Halo semua, kembali lagi dengan Vivi dari. Seperti biasa, aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini ya. Dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetaplah berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku ya. Energi untuk hari ini, apa yang terjadi untuk kita semua di hari ini. Endorsement, loneliness, fate, luck, fall, apology. Oke. Ada seseorang yang sebenarnya lagi juggling di dua situasi. Lagi ada pilihan lain. Sehingga seseorang ini akan berusaha untuk nyogok kamu atau kayak baik-baikin kamu gitu ya. Ngasih hadiah ke kamu, ngasih perhatian ke kamu, agar dia tidak terlihat kebohongannya, kelicikannya, atau pengkhianatannya ya. Jadi misalkan kamu terhubung nih sama pasangan. Lah, pasangan kamu ini ya, diem-diem ada pilihan lain. Biar kamu gak curiga, dia itu kayak mau kasih hadiah kamu, mau nyogok kamu gitu loh. Mau ngasih sesuatu sama kamu, ngasih barang, ngasih perhatian, agar apa yang dia lakukan di belakang kamu itu nggak akan ketahuan ya. Terus bisa jadi hati-hati, ada seseorang yang sebenarnya keuangannya lagi nggak stabil ya. Dia baik-baikin kamu nih, ngasih oleh-oleh, ngasih makanan, ngasih minuman, ngasih sesuatu, pokoknya baik-baikin kamu, tapi sebenarnya ada maksud dan tujuan tertentu, mau pinjem uang ujungnya ya, atau di sini hal-hal lain, atau bisa jadi jika kalian berhubungan dengan masalah hukum ya, waspada dan hati-hati. Jika mungkin kamu korbannya atau apa ya, terus lawan kamu ini kayak melakukan sogok mencogok ya, orang-orang tertentu agar dia bisa mengalahkan kamu ya. Atau di sini malah kamu adalah seseorang yang bekerja di hukum, mungkin ada seseorang yang akan berusaha untuk nyogok kamu agar masalah yang dia hadapi itu bisa dia menangkan. Nah, bisa gitu ya. Terus ada seseorang yang lagi suka menarik diri, yang awalnya dia adalah seseorang yang suka kesenangan, yang awalnya suka keramaian, terus tiba-tiba dia menarik diri. Aku coba ya, kenapa di sini dia menarik diri, padahal dia adalah seseorang yang suka
suka foya-foya, suka happy-happy, suka senang-senang gitu. Oh, dia lagi ada masalah. Jadi kalau kamu punya pasangan, ya, mungkin di sini pasangan kamu yang awalnya suka senang-senang, suka kebebasan, suka foya-foya, terus dia menarik diri, dia menghindar, dia banyak mengurung diri. Lah mungkin dia lagi berusaha untuk menyelesaikan masalahnya. Atau jika kamu saat ini sedang menghadapi sebuah masalah-masalah tertentu, ya, hindari dululah untuk senang-senangnya, hindari dululah untuk shoppingnya, hindari dululah pergi-perginya sama teman yang akan mempersulit masalah kamu. Di sini diminta untuk semesta kamu harus fokus untuk penyelesaian masalah. Coba deh renungkan sebuah masalah ini agar cepat selesai. Jadi hindari dulu untuk bersenang-senang sama teman, hindari dulu untuk happy-happy untuk sesuatu yang sebenarnya nggak ada fungsinya atau manfaatnya, kayak gitu ya. Oke. Aku melihat di sini ada seseorang wanita lebih tua dari kamu atau seumuran, entah ini orangnya single parent, entah ini orangnya sudah menikah, atau bahkan mungkin calon mertua kamu atau mertua kamu atau pimpinan kamu perempuan. Ya, aku melihat pokoknya ini bisa jadi adalah perempuan. The Empress itu mengartikan entah itu single parent, entah itu perempuan yang sudah menikah atau perempuan yang lebih tua dari kamu. Ya, seseorang ini mungkin kayak pergi ke tarot, ya, atau menghubungi tarot reader atau orang spiritual untuk menanyakan sesuatu tentang kamu. Jadi kalau kamu misalkan single terus kamu sempat dikenali nih sama calon mertua gitu ya, mungkin bisa jadi calon mertua kamu kepo tentang kamu itu seperti apa. Jadi mereka mungkin kayak melihat karakter kamu, terus tujuan kamu ke anaknya itu seperti apa, ya, bisa kayak gitu. Atau ini adalah rival kerja kamu, saingan bisnis kamu, ya, yang dia ngelihat itu kamu kok kayaknya subur, kamu kok kayaknya oke-oke aja di tengah mungkin lagi sulitnya usaha gitu ya, kayak dalam usaha itu, dalam bisnis itu ada aja masalah, tapi dia melihat kamu itu kok kokoh, dia melihat kamu itu kayak bisa lah ya menghadapi masalah-masalah yang sedang terjadi, kayak masih bisa mampu bertahan gitu. Lah terus seseorang ini, ya, seseorang perempuan ini menanyakan kamu kayak di tarot, orang spiritual, orang yang bisa nerawang gitu, untuk ngeliat kamu apa sih rahasia kesuksesan kamu, sebenarnya bagaimana sih keadaan bisnis kamu yang sebenarnya kayak gitu. Atau kamu yang akan pergi ke tarot, ya, atau ke orang spiritual atau orang yang bisa nerawang, indigo dan sebagainya, untuk menanyakan nih sesuatu hal dalam hidup kamu. Oke, ada sebuah keberuntungan untuk kamu nih. Aku melihat di sini mungkin ada juga yang udah merencanakan sesuatu. Lah, apa yang kamu rencanakan ketika kamu mau bertahan sungguh-sungguh, banyak berdoa, banyak usahanya, aku rasa dalam waktu dekat apa yang kamu inginkan ini, apa yang kamu rencanakan, apa yang kamu usahakan akan segera terwujud. Di sini banyak keberuntungan untuk kamu ya. Ada kemenangan tertentu, ada keberuntungan tak terduga, atau ada hasil dari upaya yang kamu lakukan. Ada kemenangan ya. Mungkin ada yang pergi ke makam untuk berdoa, mendoakan arwah yang sudah tiada ya, atau berziarah kubur, atau di sini kamu datang ke tempat keramat atau kuburan siapa gitu ya, ke makam siapa, atau di sini pergi ke keramat untuk berdoa, atau seseorang yang berdilin dengan kamu pergi ke sebuah makam untuk berziarah, atau di sini mereka mendatangi tempat keramat atau tempat makam-makam keramat ya, makam-makam yang sering didoakan gitu ya, atau tempat-tempat yang dibuat untuk pemujaan, tempat untuk berdoa lah. Mereka itu kayak
datang ke sana untuk mendoakan tertentu. Kita akan lihat ya. Takutnya di sini seseorang yang nggak suka sama kamu yang datang ke tempat itu. Siapakah seseorang yang datang? Ini bisa kamu atau seseorang ya. Oh, ini adalah seseorang yang ingin dekat sama kamu, ingin datang sama kamu. Jadi ada seseorang yang ingin bergerak ke kamu, tapi dia itu kayak nggak pede, jadi dia berdoa-doa gitu, ya, pergi ke ziarah, ke makam-makam tertentu, ya. Terus ada seseorang yang ingin minta maaf sama kamu, ada seseorang yang merasa bersalah sama kamu, ya. Dia adalah seseorang yang pernah melakukan sebuah pengkhianatan, entah itu perselingkuhan, pemanfaatan, ya, pencurian, atau hal-hal pokoknya yang sangat licik atau sangat merugikan buat kamu. Lah di sini dia menyesal udah merugikan kamu, dia nyesal udah nyakitin kamu, sehingga seseorang ini ingin banget untuk bergerak ke kamu untuk meminta maaf ke kamu. Energi untuk hari ini. Ada journey, ada yang mungkin melakukan sebuah perjalanan di sini, atau di sini bisa jadi ada rencana untuk melakukan sebuah perjalanan, traveling, ya, ada rencana-rencana pergi ke suatu tempat. Seseorang masih belum bisa untuk melupakan kamu. Seseorang masih galau, masih memikirkan kamu, ya. Cintanya masih dia pegang erat, hatinya masih tersimpan penuh nama kamu. Jangan lupa untuk banyak berdoa di hari ini agar keberkahan, keberlimpahan selalu datang untuk kamu ya. Semesta mengharapkan kamu untuk selalu banyak berdoa di hari ini dan selalu berserah kepada Tuhan. Ya. Jadi kencengin doanya hari ini. Semesta akan membantu kamu untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan. Jadi perbanyak doa kepada Tuhan. Energi untuk hari ini. Wow, ada abundance, ada rezeki besar, ada kemenangan besar buat kamu, ada kekayaan, keberuntungan, ya, keberlimpahan. Tapi di sini gini, ini adalah hasil dari apa yang kamu tunggu, hasil dari apa yang kamu upayakan, hasil dari kesabaran kamu. Ya mungkin di sini juga tentang keberuntungan ini ya, sesuatu yang kamu rencanakan. Lion di sini, singa di sini ya adalah gambaran atau simbol dari kekuatan. Ya. Kekuatan di sini itu bisa jadi kekuatan dari Tuhan. Jadi perbanyak, singa ini juga menggambarkan tentang koneksi kamu dengan Tuhan yang harus diperbaiki, yang harus diperkuat lagi doanya agar apa yang kamu harapkan dan inginkan ini bisa semakin terwujud. Jadi mungkin kalau kamu sukanya berdoa ya, sering-sering berdoa di hari ini, khususkan di hari ini, kenceng-kencengin doanya. Ya. Atau kamu yang suka berafirmasi nih, sebelum tidur suka afirmasi positif, kencengin. Berulang-ulang. Pengulangan kata. Ya. Lah di sini ketika koneksi spiritual kamu, koneksi kamu dengan Tuhan ini sudah baik, apapun masalah kamu bisa menaklukkannya. Dan gini, di sini kayak apa yang kamu harapkan atau inginkan, aku rasa kamu berhasil memenangkannya, berhasil mendapatkannya. Ya, di sini kayak banyak abundance ya, banyak keberuntungan. Tapi hati-hati juga, ada seseorang yang menginginkan keberuntungan untuk kamu ini, keberuntungan dari usaha kamu, tapi ada seseorang yang gagal untuk mendapatkannya, sehingga seseorang ini mungkin akan merasa iri sama kamu. Jadi berdoa itu juga meminta perlindungan dari orang-orang yang mungkin berniat ada kejahatan, entah itu sengaja ataupun tidak, ya.
Jadi berdoanya jangan hanya meminta untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, keberhasilan apa yang kamu inginkan. Karena di sisi lain ada seseorang yang menginginkan sesuatu yang kamu dapatkan tapi mereka gagal. Sehingga mungkin ya logikanya pasti mereka kayak iri gitu ya, sedih, kecewa, iri sama kamu lah. Kamu diminta untuk berdoa juga, memohon perlindungan dari orang-orang yang mungkin merasa iri dengan apa yang kamu dapatkan. Oke. Apalagi energi dan pesan tuh ada. Ada wisdom, ada keputusan yang bijaksana yang akan membawa kebaikan untuk kamu. Ya. Tuh, prayer. Banyak-banyak berdoa di hari ini ya. Mungkin apa yang kamu doakan itu ya, doa yang kamu langitkan di sini ya, semoga lebih kenceng banget untuk terjawab, lebih cepat untuk terwujud. Jadi kencengin ya di hari ini. Mungkin ada hari-hari spesial di mana sebuah energi semesta, atas izin Tuhan ya, sebuah energi semesta akan membantu kamu untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu idam-idamkan ya di hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini, apa yang terjadi untuk hari ini. Ya, mungkin ada yang memiliki sebuah rencana impian ya, yaitu tadi mungkin ada yang berencana untuk melakukan sebuah perjalanan, berpergian, traveling, ya. Mungkin kamu ngelihat nih tempat-tempat ya, tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang ingin kamu kunjungi, atau kamu udah melihat harga hotelnya, entah itu kamu melihat harga pesawat, ya, tiket kereta, atau di sini rute perjalanannya seperti apa ya. Ada yang benar-benar berencana untuk pergi ke tempat impian atau berencana untuk melakukan sesuatu ya. Mungkin ada hobi baru gitu ya, ada hobi baru, hobi yang kamu idam-idamkan, hobi yang kamu inginkan. Terus di sini kamu ada rencana untuk pergi ya, mewujudkan hobi kamu itu. Lah, kamu terkoneksi dengan malaikat pelindung kamu atau leluhur kamu ya. Di hari ini kamu terkoneksi banget dengan leluhur kamu ya. Atau mungkin makanya di sini kayak ada yang diminta untuk berziarah ke makam leluhur kamu, berziarah ke orang tua yang sudah tak ada ya. Mungkin kamu terkoneksi hari ini dengan mereka. Ada yang minum teh di sini, atau diminta untuk minum teh sambil mendengarkan musik relaksasi. Itu membantu kamu untuk menenangkan pikiran kamu yang lagi galau atau lagi stres ya. Oke, kita akan lihat apa yang terjadi dengan kamu di hari ini ya. Apa yang terjadi dengan kita semua di hari ini, apa yang terjadi dengan kita semua di hari ini. Ya, ada seseorang yang merasa rindu sama kamu, ada seseorang yang merasa bersalah sama kamu, dia ingin bergerak ke kamu. Tapi ada beberapa yang dia merasa rindu sama kamu nih, dia merasa kangen sama kamu tapi tidak percaya diri, sehingga dia datang ke tempat seseorang untuk membacakan tertentu, untuk meminta mantra tertentu untuk bisa percaya diri bergerak ke kamu.
Peringatan dan hati-hati, banyak-banyak berdoa. Ada seseorang yang tanpa kamu sadari merasa iri sama kamu atas pencapaian-pencapaian yang kamu miliki. Selamat menikmati hari keberuntungan, ya kan? Tadi ada keberuntungan, ya, ada abundance, ya, ada keberhasilan, ya. Di sini selamat menikmati hari keberuntungan, banyak hal-hal yang ajaib yang akan datang untuk kamu. Kita aminkan, ya, amin, yang baik-baik. Rezeki melimpah, kita aminkan. Keajaiban-keajaiban baik dalam hidup kita aminkan. Pesan semesta untuk kita semua di hari ini. Pesan semesta untuk kita semua di hari ini. Berani ambil resiko. Beranilah mengambil resiko untuk mewujudkan impian hati kamu menjadi kenyataan. Bebaskan sisi petualangan kamu. Kamu punya rencana, kamu punya impian. Tapi ada beberapa dari kalian yang takut untuk melangkah, merasa putus asa, merasa nggak berani bergerak, ya, di sini. Karena di sini kayak kamu bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan, kamu bisa berhasil untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Tapi kencengin, ini juga bisa tentang kekuatan, ya, keberanian dalam diri, kekuatan dari spiritual, ya. Jadi di sini niatnya yang diperbaiki, ya. Kamu harus berani ambil resiko gitu loh. Kalau kamu menginginkan sesuatu, kesuksesan, kekayaan, keberhasilan, kemenangan, tapi kalau kamu takut untuk melangkah, ya kamu nggak akan dapat apa-apa. Kamu akan stuck di situ, ya. Orang sukses itu orang yang berani untuk mengambil resiko, ya. Kalau memang ada sesuatu yang kurang baik, ya gimana caranya untuk menghadapi, mikirnya. Bukan belum apa-apa udah, waduh nanti rugi, waduh nanti begini, nanti kalah dan sebagainya. Ya gimana mau berkembang, gimana mau maju. Misal dalam hal sepele cinta, ya, dalam hal cinta, kamu ingin orang yang tulus, kamu ingin orang yang baik, tapi kamu takut membuka hati, tapi kamu takut memberikan orang lain kesempatan, kamu takut melangkah, kamu takut nanti seperti kemarin-kemarin, nanti dia berkhianat, nanti dia sama aja seperti yang lainnya. Lah gimana kamu mau dapat orang yang tulus? Gimana kamu dapat orang yang terbaik kalau kamu takut untuk membuka hati, kalau kamu terbelenggu dalam trauma masa lalu kamu? Ya, gimana caranya dapat orang baik? Apa orang baik itu tiba-tiba datang? Orang tulus itu tiba-tiba datang? Nggak seperti itu, yang ada kamu gagal lagi. Yang harus kamu lakukan berani untuk ambil resiko, buka hati kamu, terima seseorang yang datang, tapi tidak terlalu berharap tinggi. Lihat dulu gimana orangnya. Kalau misalkan ada momen berantem, gimana cara menghadapinya dia? Gimana dia nge-treat masalahnya? Tiba-tiba pergi, menjauh atau gimana gitu loh. Jadi jangan belum apa-apa waktu dibaik-baikin udah merasa wah ini obat untuk aku. Yang ada bukannya obat tapi luka terhebat di sini, ya. Jadi di sini jangan langsung kayak memiliki harapan tinggi sama dia. Biar kamu nggak kecewa, biar kamu nggak sakit lagi, ya. Berani untuk ambil resiko untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Kalau kamu diem, stuck, takut, ya kamu nggak berkembang, kamu akan di situ-situ aja. Air memiliki kekuatan penyembuhan. Penuhi kembali energi keberadaan kamu dengan mengunjungi laut, danau, ataupun sekedar mandi air garam. Kalau kamu punya budget lebih, jadwalkan untuk melakukan perjalanan ke laut, danau, ya. Itu bisa membantu kamu untuk menetralkan energi kamu. Kamu bisa pergi, ya. Coba deh lihat di sini kayak sumber air mata sumber gitu, ya. Sumber air yang benar-benar murni, kamu bisa mengunjungi itu. Mungkin ada energi yang terbawa dalam air itu yang bisa memberikan kesembuhan. Setiap hal itu, setiap hidup itu kayak banyak energi, ya. Setiap kita itu dikelilingi dengan energi lah. Energi air ini akan membawa energi penyembuhan, ya. Makanya banyak banget, ya, ada orang yang kayak datang ke orang spiritual atau apa gitu, ya, minta disembuhkan, dibawakan air lah. Air sendiri itu memiliki energi penyembuh,
Ya, sebelum didoa-doakan ya, sebelum dia papain itu, air sendiri itu memiliki energi penyembuh. Makanya kamu diharapkan untuk entah pergi ke laut, ke danau, kalau kamu merasa ada sesuatu yang nggak seimbang dengan energi tubuh kamu. Netralkan kembali energi kamu, sembuhkan energi kamu, atau kamu bisa healing, ya, istilahnya healing, ke danau, ke laut, ya, untuk bisa menetralkan energi kamu. Kalau kamu belum punya budget, ya kamu jadwalkan di lain waktu, ya nunggu gajian atau nunggu apa gitu. Tapi kamu bisa mengantisipasi kalau kamu merasa ada sesuatu yang nggak beres dengan mandi air garam. Ya, garamnya bukan garam laut, garamnya bukan garam dapur, garam laut yang kasar-kasar itu loh, ya. Oke, energi dari ini. Tuh. Perjuangkanlah apa yang menurut kamu benar selama kamu dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian. Bye-bye.